Oke, di samping saya sudah ada Yosafat ya, Yosafat Manalu, siswa SMA Unggul juga ya. Oke, gimana kabarmu, Dek? Sehat Bang. Sehat ya. Kamu angkatan berapa? Angkatan 2000 sekarang atau Masuk di SMA Unggul Del tahun 2019 Bang. 2019. Lulus tahun 2022 ya. Kamu dari SMP mana dulu masuk ke situ? Asalnya SMP Negeri 2 Lumban Julu. SMP Negeri 2 Lumban Julu. Kamu dulu juara Iya, juara umum di SMP. Dari SMP mu berapa yang masuk dulu ke satu angkatan? Yang lolos seleksi tahap 1, tahap 2-nya itu hanya 3 orang. Nah. Tapi yang sampai akhirnya keterima jadi siswanya itu cuma 1. Hanya Yosafat. Iya. Iya. Panggilan apa, Dek? Biasanya dipanggil kalau di sekolah di Del biasanya dipanggil Yosman, Yos. Yos saja ya. Oke, Yos. Ini kan SMA Unggul Del ini agak susah masuk ya. Iya. Dan itu idaman hampir semua anak-anak SMP kan ya. Terutama yang sekitar Bonapasogit lah ya. Bahkan ini orang-orang Batak yang di luar Bonapasogit banyak yang ikut tes ke sana dan belum tentu masuk juga kan gitu ya. Seperti apa dulu perasaanmu masuk diterima SMA Unggul Del? Sebenarnya nggak nyangka juga gitu karena gimana ya, dari asalnya itu kan aku pribadi dari keluarga yang kurang mampu, tapi bisa diterima di SMA Unggul Del yang dimana SMA Unggul Del ini nggak hanya sekitaran Toba tapi seluruh Indonesia pengen masuk jadi siswanya SMA Unggul Del gitu. Jadi pas gue terima nengok pengumuman gak senang kali gitu, terkejut sebenarnya aku bisa masuk di SMA Unggul Del ya, padahal sebenarnya bahkan kawan-kawan Bang yang bahkan lebih pintar di tengok di sekolah mereka belum tentu juga bisa masuk ya. Tadi kamu bilang orang tuamu nggak kurang mampu, apa pekerjaan orang tua? Itu kerja mengasuh Bang, mengasuh anak-anak ya. Kalau bapak nggak ada? Udah sejak kecil itu udah pisah sama bapak, jadi tinggal sama mama. Jadi kamu dibesarkan oleh mama seorang diri? Ya. Adik atau kakak ada? Kami 3 bersaudara, aku anak bungsu. Anak bungsu? 2 Bang. Oh, 2 Bang ya. Oke. Kamu tadi bilang kurang mampu. Di SMA Unggul Del kan mahal itu uang sekolah. Kok kamu berani masuk ke sana? Karena sebenarnya yang buat saya itu ya, saya kayak punya pengharapan gitu, percaya Tuhan. Dan punya iman kalau pasti ada rencana, ya ada jalan, dan Tuhan nggak mungkin Tuhan membiarkan aku masuk ke SMA Unggul Del tanpa ya biaya selanjutnya itu tanpa dibukakan Tuhan untuk aku sendiri gitu Bang. Jadi gak usah nggak takut atau ragu gitu ya, udah diterima masuk SMA Unggul Del ya percaya aja, jalani aja, kalau Tuhan pasti ini dia akan semuanya. Oke. Karena kepercayaanmu seperti itu, apa yang terjadi? Ya puji Tuhan waktu itu pihak TPL datang dan dulunya itu Bang, pihak karena puji Tuhan berprestasi gitu kan Bang, pihak sekolah terus ke dinas pendidikan gitu mengajukan beasiswa Bang ke TPL dan akhirnya dapat beasiswa. Iya. Apa aja yang kamu dapat dari beasiswa itu? Maksudnya uang sekolah, ya bantuan biaya pendidikan selama 3 tahun selama menempuh pendidikan di SMA Unggul Del. Full ya. Jadi uang asrama, uang makan, terus uang sekolah. Uang sekolah ditanggung oleh TPL. Itu sekitar berapa setiapnya? Sekitar 2,5 juta, dan itu pas baru masuk TPL langsung bayar langsung untuk 3 tahun gitu. Langsung 3 tahun sekaligus bayar. Enak banget ya. Iya. Jadi kamu jadi tenang dong sekolahnya. Belajar yang bagus lah. Oke. Ini kan beasiswa yang kamu dapatkan dari PT Toba 14 Tahrir. Emang kamu nggak takut dibilang jadi pro TPL? Sebenarnya awalnya sih takut karena mungkin dapat pandangan dari masyarakat atau orang-orang sekitar kalau misalnya dapat beasiswa bantuan dari PT yang misalnya orang-orang pandangnya nggak bagus. Tapi ya semenjak hari ini kan ikut kayak dikasih informasi penjelasan dari kakak, jadi wawasanku juga jadi terbuka kalau sebenarnya mungkin apa yang dipandang orang-orang sekitar itu
nggak sama yang kenyataannya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi artinya ada informasi antara perusahaan dengan masyarakat itu yang tidak nyambung, Ya. sehingga persepsi masyarakat jadi negatif. Padahal sebenarnya beda ya, sesudah Yos dalami tentang TPL beda ya, Beda. yang kamu pahami ya. Nah, perbedaannya apa yang kamu anggap selama ini? Contohnya kan TPL ini dibilang orang banyak merusak lingkungan nih. Sesudah kamu dalami, kamu pelajari, seperti apa yang kamu ada gambaran kamu tentang TPL itu? Sebenarnya ya mungkin omongan-omongan dari masyarakat sekitar itu yang bilang kalau misalnya istilah salah satu contohnya itu klaim tanah adat. Terus itu sebenarnya adanya PT TPL itu sebenarnya udah buat, nggak mungkin asal ngambil milik tanah adat. Sebenarnya juga PT TPL itu tahu kalau ya ini milik adat dan itu penting, hal yang sakral gitu. Tapi dan kenyataannya itu PT TPL itu melakukannya sesuai prosedur, dilakukan penyewaan tanah berdasarkan jangka waktu tertentu dan itu langsung ke pemerintah gitu. Jadi secara sah resmi gitu, bukan asal kan dia ambil. mengerjakan yang diberikan pemerintah sebenarnya. Kalaupun ada klaim tanah adat, seharusnya itu ke pemerintah kan diklaim, bukan ke TPL, karena TPL kan sebagai penyewa. Iya, ini Itu yang tidak dipahami masyarakat ya, sebenarnya. ada sebagian yang nggak dipahami masyarakat, jadi karena simpang siur informasinya jadi melakukan ya, tindakan-tindakan yang Sehingga disebut penyerobot ya. ya, Inilah generasi muda ini sebenarnya yang harus juga memberikan pemahaman ke masyarakat, terutama ke teman-teman, agar mereka paham bahwa sebenarnya tidak seperti ini, sebenarnya tidak seperti itu kan gitu. ya. Oke, kita kembali ke sekolah tadi, Yosef. Orang kan punya cita-cita yang tinggi nih, masuk di SMA Muda, Iya. ya kan? Nah, sebenarnya seperti yang dibayangkan orang nggak di dalam SMA Unggul, betul-betul bagus nggak, betul-betul unggul nggak SMA? Dan itu sebenarnya kalau dibanding dengan, ya katakan nggak usah kita bandingkan yang dekat dengan yang dekat yang lain-lain. Ya seperti itu juga, namanya pun SMA Unggul, pasti ada sesuatu yang diunggulkan dibanding sama sekolah-sekolah yang lain. Apa kira-kira yang Yos rasakan? Yang saya rasakan itu ya ada 3 pegangan itu, 3M sebenarnya. Namanya itu Mas Tuhan, Maroha, Marbisuk. Jadi SMA Unggul ini nggak hanya mengutamakan otak aja istilahnya gitu, nggak hanya mengutamakan pintarnya atau apa, tapi yang pertama makanya bilang Mas Tuhan. Jadi yang penting itu hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi kan nggak kurang bagus juga kalau misalnya berotak tapi nggak punya iman gitu. Iman seperti itu ya. Jadi makanya Mas Tuhan itu penting, kita mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, kita punya iman. Terus yang kedua itu Maroha, kita punya hati gitu untuk sesama kita. Jadi ya kita peduli sama sesama kita, nggak hanya mementingkan diri kita sendiri gitu Bang. Terus yang ketiga itulah baru otak atau kepintaran gitu. Jadi ya sebenarnya tiga-tiganya ini berhubungan, saling berjalan sama gitu. Kalau misalnya jalan satu ya pasti nggak lengkap gitu kan. Makanya itulah yang mungkin saya merasa kalau 3M ini bagus dan beda dari sekolah-sekolah yang, jadi betul-betul karakter kalian itu dibentuk di dalam. Iya. Jadi karakter dari yang berbagai background itu ya kan, dari berbagai SMP kalian, Iya, Bang, dibentuklah di sana jadi karakter yang 3M tadi ya. Oke. Ini berarti kamu rasakan betul-betul manfaat sekolah di SMA Unggul ya. ya, Ini kan kamu udah selesai nih tahun 2022. Kamu masuk di mana? diterima di Universitas Diponegoro, Jurusan administrasi publik, nah, itu lewat jasa kan? SBMPTN UTBK, seleksi bersama Bang. Seleksi bersama. Di sana kan nanti kan bayar kuliah juga, sementara mama doang nih, gimana ya di situ? Ya sebenarnya itu pas pendaftaran gitu udah sekalian daftar KIP gitu Bang, Harus Kartu Indonesia Pintar. Jadi kamu dapat beasiswa juga itu termasuk apa? Sedang menunggu verifikasi Mas Bang. Berkas-berkas itu lagi dicek dari pihak universitas. Kalau lolos ya puji Tuhan dapat Beasiswa ya. Kembali tadi kayak iman lagi tadi ya. Iya. Percaya gitu. Oke. Ini kan tadi kamu udah merasakan manfaat beasiswa
dari TPL selama 3 tahun. Kira-kira apa harapanmu terhadap PT TPL? Untuk adikmu, untuk perusahaan seperti apa? Ya, kan ini bantuan yang diberikan pihak TPL ini hal yang baik ya, Bang. Iya. Membantu siswa-siswa atau masyarakat yang kurang mampu misalnya di bidang di ekonominya, tapi punya keinginan yang besar untuk pendidikan lebih baik gitu kan, Bang. Jadi harapan saya ya kiranya TPL tetap melakukan hal yang baik ini Untuk adik-adik ya? ya, tetap untuk generasi-generasi yang selanjutnya, biar kan kebanyakan gitu yang saya dengar juga, yang saya lihat banyak yang nggak melanjutkan SMA-nya, misalnya udah terima di SMA Model atau SMA Unggul lainnya, tapi mungkin karena biaya yang kurang gitu, ekonomi yang nggak cukup untuk membiayai, jadi putus. Sedangkan sebenarnya itu udah ada kesempatan, tapi ya karena biaya ini, itulah makanya bersyukur dan kiranya TPL tetap melanjutkan apa yang baik ini, memberikan perhatikan dan generasi-generasi selanjutnya agar mereka ya setidaknya kalau sudah diterima di SMA Unggul, mereka udah punya impian yang besar ke depannya, biar ada modal untuk memperbaiki hidup keluarganya lagi, menaikkan martabat keluarga gitu. Oke, coba sampaikan sedikit ini tentang apa SMA Unggul Del. Untuk SMA Unggul Del, terima kasih sudah mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi pribadi yang mandiri, khususnya juga untuk Bapak Ibu asrama yang mendidik agar saya sendiri menjadi pribadi yang lebih mandiri, dan tentunya apa yang sudah saya dapatkan dan apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan kepada kami dan juga saya dapat bermanfaat bagi kami ketika kami akan melanjutkan pendidikan kami keluar. Oke, ya. Untuk Mama khusus. Untuk Mama, makasih untuk semuanya apa yang Mama melakukan untuk kami, dan semua apa yang Mama doakan untuk kami. Percayalah Mak, nanti yang akan kami bahagiakan itu akan pasti Mama, dan berbahagialah Mama punya anak-anak seperti kami yang akan tetap melakukan apa yang baik, melakukan apa semua yang Mama ajarkan kepada kami, dan semoga Mama tetap sehat selalu, jangan terlalu banyak pikiran, dan tetap berserah kepada Tuhan Mak. Dan akhir kata, semoga ketika nanti aku ke Jawa, Mama tetap sehat, jangan memikirkan yang lain-lain. Berdoalah Mama biar kami anak-anak Mama bisa sekolah dengan baik di luar pulau ini, dan doakan juga biar Bang Joel bisa menyelesaikan skripsinya dan bisa wisuda dan cepat dapat kerja biar Mama bisa bahagia. Sekian. Oke, bersama Yosafat Manalu tadi ya. Nah, kami berbincang singkat, semoga ini menjadi inspirasi yang baik untuk adik-adik yang SMP atau orang tua yang sedang mendengarkan perbincangan singkat kami. Dari daerah Toba, saya Thomson Siagian bersama Yosafat Manalu mengucapkan horas.